Olahraga apa rasanya? Sehat? Lupa Pak. Seger? Banyak sakit. Iya, lagi ini ada besok dengan kita ya. Nah, besok ini rumahnya nggak jauh dari sini, ada di pojokan dekat rumahnya Bu Lingling. Bu Ling di sini, besok di sebelah sana. Bu Ling di Canningville, besok di Townley. Jadi tidak Oh, masih jauh. rumah yang dulu, bukan dulu. Ya, yang bundaran tuh, bundaran, Bu Ling di sini, besok di sini. Jadi nggak jauh. Ya, lagi ini kita diundang sama Michael hadir dan rekan kita sekarang dia beli di sini lagi menunggu sohibnya. Nah, Sohibnya itu adalah Enda tadi jam waktu datang katanya. Biasanya telat. Oke, dari Bapak Ibu yang hadir di sini, saya melihat beberapa suka jalan-jalan. Ya, toh, salah satu yang rasa jalan-jalan itu di sini adalah Nyawati. Yang kedua adalah namanya Yuliana. Yuliana juga kaki panjang. Nah, coba renungkan ya. Biasa kalau booking hotel itu kan ditanya, bukan cuma ruangan aja kamarnya, tapi mau termasuk breakfastnya tidak, ya toh. Nah bayangkan kalau misalnya sudah booking hotel, yang booking kan adalah cucunya Ibu Wati, ya toh. Terus dia karena bukan dia yang booking, cucunya yang bookingin. Jadi Bu Wati itu tidak sadar bahwa yang dibooking oleh cucunya itu termasuk breakfast, ya toh. Nah besok pagi, ya toh, yang lain pada pergi ke ruang makan ngambil breakfast, Ibu Wati nggak ngambil karena tidak tahu atau tidak sadar bahwa bookingannya itu termasuk apa? Breakfast. Sehingga pagi-pagi yang lain makan ke ruang breakfast, ruang makan, Ibu Wati bangunnya nggak siang jam 10, dia pikirkan tidak ada breakfast. Tapi keluar harus berangkat ongkos lagi bayar untuk breakfastnya. Yang rugi siapa? Nah, yang rugi Ibu Wati loh. Kenapa tidak ngambil breakfast? Karena apa? Tidak tahu. Dan yang kedua tidak apa? Tidak sadar bahwa itu sudah termasuk breakfast. Nah, jadi orang yang tidak mengenal sesuatu, tidak menyadari sesuatu, fasilitas yang dimiliki, itu rugi. Betul tidak? Nah, itu kalau seperti itu hanya rugi secara jasmani saja. Saya yakin Bu Wati punya uang untuk beli breakfast untuk dirinya sendiri. Bahkan mau mentraktir ibu-ibu di sini ini bisa loh. Percaya tidak? Siapa yang percaya angkat tangan? Bu Wati mereka percaya Bu Wati tinggal digenapi deh. Nah, jadi yang tidak sadar itu rugi. Tahu nggak kita bahwa Tuhan itu kasih fasilitas buat gereja? Ya, Tuhan bilang gini, aku tidak tinggalkan kamu seperti anak yatim piatu. Ya toh, anak yatim piatu kasihan loh. Anak yatim piatu beda dengan kalau anak itu punya orang tua. Ya toh, itu ada dia. Itu sohibnya datang tuh, telat tuh. Ditunggu atau enggak? Daripada nanti saya lanjut. Lanjut aja, ada rekamannya. Ya sudah, supaya tidak telat lagi mereka. Jadi gereja, Tuhan itu sudah menyediakan apa? Besok dia praktik. Only available, go by them. Oke, besok. Libet. Jadi kalau gereja itu sudah dikasih fasilitas oleh Tuhan, lalu fasilitas itu nggak dipakai, bilang sama saya, rugi, gitu. Nah, Tuhan bilang kita nggak ditinggalkan sebagai anak yatim piatu, tapi Tuhan bilang aku akan memberikan penolong bagimu yang akan mendampingimu, yang akan menyertaimu, yang akan menggandeng tanganmu. Yang namanya siapa? Roh Kudus. Ya, jadi tadi Bu Mega singgung minggu depan itu sebenarnya kalau di Indonesia itu ada minggu ini ya mestinya ya. Minggu ini di Indonesia itu ada hari besar. Jadi kalau tinggal di Indonesia ini sudah ada long weekend. Makanya Denmark itu sering pergi karena sering Indonesia itu libur banyak banget. Ya, sering libur. Jadi sekarang adanya tinggal 4 hari Maret tinggal ke Palu gitu. Jadi itu sama juga dengan saudaranya Bu Wati ini. Kakinya panjang dia. Nah, jadi Indonesia itu akan gereja-gereja memperingati
yang namanya hari pencurahan Roh Kudus. Ya, Australia sayang tidak ada hari raya seperti itu. Itu soalnya banyak gereja-gereja yang boleh dibilang tidak menyadari bahwa Tuhan menyediakan fasilitas ketuangan atau penuangan Roh Kudus untuk gerejanya. Nangkap ya? Jadi bicara Roh Kudus itu bukan karena ini aliran Pentakosta, ini aliran karismatik, bukan. Roh Kudus itu diberikan untuk semua umat Tuhan, untuk gereja. Tidak begitu GKA, GAII, GUU, GOKO, ya kan, GEE, macam-macam gereja itu kan macam-macam ya, ada singkatan macam-macam. Tapi kamu pasti tahu bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada semua umat Tuhan. Tidak peduli nama gerejanya apa. Yang menjadi masalah, beberapa gereja tidak bisa mengambil fasilitas itu karena tidak menyadari bahwa ini adalah fasilitas yang Tuhan kasih buat gereja Tuhan supaya kita itu mengalami kekuatan yang nyata. Yang setuju bilang amin. Nah, kita baca dulu Yohanes pasal 3 ayat 28. Yohanes 3 ayat 8. Kita tunggu dulu ya saudara. Yohanes pasal 3 ayat 8. Yang sudah dapat bisa amin. Kita baca bersama. Berapa tuh? Hanya boleh yang sudah berjalan. Saya tunggu dulu. Yohanes pasal 3 ayat 8. Kalau sudah dapat serempak bilang amin. Oke, hitung ya. 3 kali kita baca sama-sama ya. Yohanes 3 ayat 8. Oke, dapat sudah? Amin. 2, 3. Angin bertiup kemana dia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap orang yang lahir dari roh. Mari kita lihat dulu angin ini. Tidak seorang pun bisa melihat bentuknya angin. Betul tidak? Tidak seorang pun bisa melihat rupa angin itu kayak apa. Tapi kekuatannya nyata. Setuju tidak? Lihatin itu air di danau itu, lihat itu, danau buatan itu. Kelihatan enggak? Itu kan seperti bergoyang-goyang ya. Iya. Kenapa bisa bergoyang-goyang? Angin. Ya. Coba ambilin air ini, air yang sama diambil, satu baskom. Masukkan di dalam rumah, yang dimana angin tidak sebanyak di sini. Kira-kira bergoyang kayak gitu enggak? Kita nggak bisa protes. Loh, ini air kok ya? Kayak beda-bedain ya. Kalau di taman kok goyang, di rumah kok tidak. Berarti sentimen sama saya. Kan nggak bisa kayak gitu. Kenapa dia goyang? Karena ada apa? Angin. Dia tuh daun-daun di situ tuh goyang. Karena ada apa? Lihat ini. Ini goyang nih. Gara-gara apa? Angin. Jadi angin itu nggak kelihatan, tetapi kekuatannya nyata. Ya. Kalau di Indonesia itu kan ada PLTA. Tahu PLTA itu singkatan apa? Pusat Listrik Tenaga Air. Ya. Terus saya cari, seingat saya juga ada tenaga angin. Nah, ini PLTA ini air atau angin gitu. Tapi ternyata kalau di Indonesia itu tenaga angin singkatannya beda. Kalau air itu PLTA, kalau tenaga angin namanya PLTB. Pusat Listrik Tenaga Bayu. Bayu. Ya. Bayu itu apa? Tanya sama dia. Bayu itu apa? Bayu itu angin. Bukan Bayu. Bukan Bayu. Pusat Listrik Tenaga Bayu, tenaga angin. Jadi tahu nggak, angin itu sampai dimanfaatkan menjadi pusat pembangkit tenaga listrik. Bayangkan, angin itu dia putar itu kincirnya, anginnya itu memutar sehingga baling-balingnya itu membangkitkan tenaga listrik. Jadi angin itu dahsyat banget loh. Lihat itu laut itu kenapa berombak-ombak itu angin yang gerak itu. Ya kalau tsunami beda lagi ya, karena gempa itu menimbulkan tremornya memboncengkan ombak. Tapi mostly kalau tenang-tenang aja itu pasti angin yang gerakkan ombaknya, itu angin. Ya. Angin itu dahsyat banget. Bahkan orang sehat itu kalau secara negatif juga bisa masuk angin kan? Bisa masuk angin. Nah, jadi Roh Kudus itu nggak kelihatan, tetapi kekuatannya itu nyata. Nah, kalau gereja tidak menyadari kekuatan yang Tuhan kasih ini, rugi loh. Kenapa lihat ada orang anak Tuhan yang begitu berapi-api, begitu dahsyat, Roh Kudus. Coba bandingin murid-murid sebelum dipenuhi Roh Kudus
ya toh, sebelum 10 hari nunggu di kamar loteng Yerusalem itu, dengan murid-murid sebelumnya beda banget. Petrus baru tanya sama budak kecil aja, kamu muridnya Yesus ya? Terus apa? Ngibrit? Enggak, bukan, ya kan? Tapi lihat Petrus ketika dipenuhi Roh Kudus, di hadapan orang-orang yang ingin menghukum dia bilang gini, Pak. Ya kan? Coba kamu pikir, dia bilang, aku lebih takut kepada kamu atau takut kepada siapa? Kepada Allah di surga itu. Kenapa Petrus punya keberanian? Roh Kudus menguasai dia. Dia jalan, dia cuman bayang-bayangnya dia tuh, bayang-bayang shadow-nya tubuhnya dia tuh. Ya cuma jalan nih, nggak tumpang tangan nih. Cuma lihat bayang-bayangnya itu, orang yang sakit kena bayang-bayangnya Petrus sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Kuasa Roh Kudus dalam hidupnya Petrus. Nangkep ya? Nah jadi Tuhan kepingin setiap kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Gimana caranya? Loh, simple kok. Oh, itu kan Tuhan yang janji, Tuhan yang mau kasih. Ya, minta sama Tuhan, Tuhan penuhkan aku dengan Roh. Itu kalau Roh Kudus memenuhi kita, oh dahsyat banget. Ya, malah hari ini jangan jadi orang Kristen lemah. Kenapa ada orang Kristen lemah? Karena Roh Kudusnya tidak diaktifkan dalam hidupnya. Setuju ya? Galatia pasal 5 ayat 16 dan 17. Saya tunggu dulu. Galatia 5 ayat 16 dan 17. Galatians 5. Sudah dapat belum? Mbak Eda sudah dapat belum? Sudah. Yang kencung Mbak Eda. 17. Galatia 5:16. Ya. Galatia 5:16 Mbak Eda baca. So 17 I Bu say- Juliana. Ibu Juliana 17. Mbak Eda 16. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Oke. Ibu Juliana Galatia 5 Bu. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga Galatians kamu setiap 5, kali 16, tidak melakukan 17. apa yang kamu kehendaki. Ya. Maksudku ialah hidup oleh roh. Oke. Maka kamu tidak akan nuruti keinginan daging. Ini kunci yang luar biasa ya. Jadi kalau ada orang Kristen tuh hidupnya terus penuh kedagingan. Kamu penuh kedagingan Pak ya? Istilah kedagingan tahu ya? Hawa nafsu. Nafsu jahat. Ya, kalau ada orang Kristen hidupnya terus berkecimpung dalam keinginan nafsu jahat. Tandanya bahwa dia tidak dikuasai Roh Kudus. Karena ayat ini bilang, hidup oleh roh. Dalam bahasa kan walk in spirit, berjalan dalam roh, hidup dengan roh. Jadi hidupmu bukan lagi dikontrol oleh yang lain, tapi hidupmu dikontrol oleh Roh Kudus gitu. Hidup dalam roh itu artinya biarkan Roh Kudus yang memimpin hidupmu. Ya, ngerti ya? Izinkan Roh Kudus memimpin hidupmu. Nah, kalau kita keluar negeri butuh tour leader, tapi tour leader nggak ngerti apa-apa, kita malah nyesek. Satu hari yang terbuang dengan sia-sia. Kita butuh tour leader yang bisa ngerti keadaan tempat itu. Biasa hidup kita, kalau kita membiarkan Roh Kudus memimpin kita, kita tidak akan hidup dalam daging. Nangkap ya? Tapi begitu kita nggak dipimpin Roh Kudus, kita cenderung hidup dalam daging. Jadi kayak gitu. Tergantung kita mau ditarik yang mana gitu. Tangan kita dipegang oleh siapa? Kalau tangan hidup kita dipegang oleh daging punya kekuatan hari kita tiap hari marah-marah, ngomel-ngomel, hidup dalam nafsu. Itu karena dia hidupnya diserahkan pada daging, pada nafsu. Tapi kalau hidup kita bilang Roh Kudus pegang hidupku, maka dia akan menarik kita, memimpin kita, menuntun kita di jalan yang benar. Setuju tidak? Jadi sebenarnya gini, kita itu mau hidup dalam daging nafsu atau tidak, tergantung kamu menyerahkan hidup kepada siapa gitu. Tangkap ya? Jadi gini, saya beri contoh ya. Kalau di kandang itu ada serigala yang jinak, ada serigala yang buas. Oke, serigala ganas dan serigala yang jinak. Oke, jinak dan buas. Sekarang gini, siapa yang lebih kuat, yang jinak atau yang liar? Orang Jawa liar kan? Tergantung, saya bilang. Tergantung siapa yang dikasih makan. Biarpun kalau itu serigalanya buas, tapi nggak pernah dikasih makan, tiap hari tidak dimakani. Tapi yang dimakani yang jinak dimakani. Siapa lebih kuat, yang jinak atau yang liar? Ya iya toh. Iya toh. Hidup kita siapa yang memimpin kita? Kalau
kita serahkan kepada daging yang kita makan daging kuat. Tapi kalau kita berikan hidup kita kepada Roh Kudus yang hidup kita, roh kita kuat. Tidak gampang jatuh, dikit-dikit jatuh. Ada orang yang kayak gitu, baru kena problem dikit aja, udah melundung. Kenapa? Karena tanganmu gak dipegang sama Roh Kudus. Coba hidupmu serahkan Roh Kudus, kamu nanti akan kuat. Digoda, diapain, kena persoalan yang berat bagaimanapun. Lihat kenapa sih ada orang bunuh diri sih, kenapa? Ya karena tadi itu, dia gak punya kekuatan untuk menang. Hari ini ya, sebenarnya persoalan itu bilang sama saya, persoalan biasa. Yesus keluar, biasa. Jadi tergantung siapa. Roh, dia bilang gini kok, roh yang ada di dalam dirimu itu lebih besar daripada apa? Roh-roh yang ada di luar. Artinya apa? Kalau Roh Kudus kuasa hidup kita, tidak peduli persoalanmu segunung apapun tingginya, Bapak Ibu pasti akan kuat. Yang percaya bilang amin. Ya, itu sebabnya Tuhan bilang, ayo jangan lupa fasilitas Tuhan kasih ini. Tuhan sudah kasih, kalau kita nggak manfaatkan itu seperti kotor, sudah termasuk breakfast, termasuk fasilitas ke gym, spa dan sebagainya, tapi nggak dipakai, ya rugi siapa? Diri sendiri. Ya, nangkap ya. Nah, jadi sejauh itu aja. Roh Kudus itu bukan roh setan ya. Kalau roh setan maksa, ya paksa. Kelihatan tuh beberapa orang kalau di Indonesia itu ya zamannya Ibu Juni ini saya rasa ya. Orang-orang yang nyari pesugihan larinya ke Gunung Kawi ya. Zaman-zaman itu ya. Bener gak? Dengernya begitu. Lari ke Gunung Kawi, lari ke dukun, cari pesugihan. Iya. Dia lupa bahwa setan itu kalau memberi itu bukan tanpa tagihan, bukan tanpa apa tumbal, pasti dia ngejar. Kalau Roh Kudus beda, Roh Kudus nggak pernah maksa kayak gitu. Dia nggak pernah maksa-maksa kita. Tergantung kamu menyerang nggak. Lo itu toh lo. Iya. Hari ini ya, saya dorong semuanya baik yang di sini maupun yang denger di online. Sejauh ini hidupku Roh Kudus, penuhi aku, pakai aku, nanti lihat. Kalau Roh Kudus menguasai, luar biasa Pak. Tangan kecil, kurus, ya kan? Mungkin sudah tua kan penuh dengan apa namanya ini? Berikut ya, berikut. Apa nak tumang tangan Pak? Begitu Pak. Jadi gadis lagi. Loh, setan ini lari apa ada ya? Lah iya toh, tumang tangan, sakit sembuh. Amin. Baru lihat wajahnya Mak Wati itu setan sudah lari kabur. Lah iya toh. Nah, masa banyak orang kan gini ngusir setan, ayo pergi kalau nggak pergi aku yang pergi lah, salah saya. Kalau dalam diri kita lebih besar, amin. Gitu loh. Jadi hari ini Roh Kudus tidak maksa kita harus menyerah kepada Roh Kudus. Nah, masih ingat gak ketika Simpson itu kehilangan roh Allah? Bukan sebenarnya roh Allah meninggalkan kita, bukan sebenarnya. Yang meninggalkan dulu siapa? Simpson atau roh Allah? Simpsonnya. Iya tuh. Simpson karena meninggalkan roh Tuhan, jadi tidak punya roh Tuhan lagi, dia jadi lemah. Ya tuh. Kalau rambut digunting itu hanya istilah, itu hanya simbol, hanya sebuah gambaran. Digondol artinya apa? Dia sudah tidak punya kekuatan ilahi lagi. Kenapa? Bukan Roh Kudus tinggalkannya. Dia tinggalkan Roh Kudus lah. Gimana Roh Kudus tinggalkan dia tiap hari mainnya sama Delila? Ya toh? Gimana Roh Kudus dulu? Roh Kudus tinggal lah. Kamu main sama Delila. Main dengan kenajisan tiap hari. Gimana Roh Kudus sudah stay dalam hidupmu? Gimana Roh Kudus sudah live in you? Sementara hidupnya nggak layak di hadapan Tuhan. Dia hidup dalam kedagingan. Orang hidup dalam kedagingan, Roh Kudus nggak bisa hidup gitu dalam hidupnya. Loh iya toh? Betul tidak? Mbak Enda Wati. Ini kan boleh dibilang motornya buat konsumsi. Loh iya tuh, Mbak Enda masak juga enak-enak, pintar masak sekarang, tambah masak, tambah pintar sekarang. Dulu saya kenal pertama sama dia ya biasa-biasa ilmunya. Sekarang ilmunya sudah master kayaknya. Master chef. Master chef. Misalnya dia masak enak, ya toh? Tapi di piringnya permisi bicara ini. Permisi bicara, ada campuran yang lain. Ya, oleh-oleh dari cantik. Orangnya cantik di sini itu ada foto. Kata Mbak, tidak apa-apa ini kan pergi-perginya. Mau makan nggak? Enggak tuh. Roh Kudus juga kayak gitu. Kalau hatimu hidup di daging, baru dengan daging. Roh Kudus itu gimana? Tinggal di situ, di situ. Tangkap ya. Jadi marilah kita
mengizinkan Roh Kudus, ini pintu hati Bapak dewasa. Nanti lihat, cuma ngomong gitu. Roh Kudus kalau bekerja dalam hidupmu akan dahsyat. Nah sekarang apa yang terjadi ketika Roh Kudus itu dibuka pintu buat kita? Banyak hal terjadi yang indah-indah loh. Ya, saya akan coba bagikan sebisa saya karena waktu ya. Kalau cukup ya agak banyak, kalau tidak cukup ya sudah sebisanya. Oke. Yang penting kalau Roh Kudus dibuka itu buat hati hidup kita yang untung. Yang pertama, Roh Kudus itu memimpin hidupmu. Ya, Roh Kudus itu apa? Memimpin hidupmu. Roma 8 ayat 14. Mau dibaca? Dibaca ya. Nanti poinnya mungkin kalau tidak selesai ya sudah nanti bisa tanya ke saya nanti berapa keuntungan kalau bersama Roh Kudus. Roma 8:14. Dapat belum? Ada yang punya tisu nggak ya? Nyangin, belum saya mulai melek. Ada 14. Saya enggak tisunya juga belum. Roma 8 ayat yang ke-14. Dah. Roma 8:14 itu. Kalau dibacakan Ibu Juni 14. 14. Iya. Ayat 14 mencatat semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, Amin. lagi sekali lagi diulang Ibu Wati. Semua orang yang dipimpin oleh Allah adalah anak Allah. Jadi Roh Kudus itu dikasih ke anak-anak Allah. Yang pertama tujuannya apa? Ayat ini bilang apa? Dipimpin. Artinya Roh Kudus itu memimpin hidupmu. Amin. Setuju? Iya. Loh, manusia itu kalau kan siapa sih yang berani bilang aku ini punya pengetahuan yang hebat? Jangan bilang kayak gitu. Kita bisa sesat loh. Iya. Ya. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus memimpin. Untung ruginya hidup kita. Sekali lagi ya. Untung ruginya hidup kita tergantung dari keputusan yang kita ambil. Ya toh, berapa banyak orang kadang dia bilang gini, nyesel aku kawin sama dia. Ya toh, tahu gitu aku nggak mau kawin sama dia. Ya toh, kenapa bilang kayak gitu? Artinya keputusan yang diambil itu salah. Kenapa keputusannya salah? Karena tidak ada yang memimpin dengan benar. Tiap hari kita tuh dihadapkan keputusan. Ngambil keputusan itu bisa benar, bisa salah. Keputusan itu bisa menguntungkan, bisa merugikan. Nah kalau kita biarkan diri kita memimpin diri sendiri, kita manusia yang sangat terbatas. Ya. Kita nggak tahu sih apa yang bakal terjadi di kemudian. Tapi Roh Kudus tahu dong. Tahu gitu. Makanya kadang-kadang kan kita berdoa, kadang-kadang Tuhan kasih jawaban yang lain karena Roh Kudus tahu itu buat kita. Ngerti ya? Kalau ada orang berdoa, Tuhan kenapa aku minta ini kok nggak dijawab-jawab? Kita diam dulu sebentar. Apa maksud Tuhan kenapa Tuhan nggak jawab? Mungkin karena yang kita lihat cuma di sini, sementara Tuhan lihat yang di sono. Ngerti nggak? Iya. Kalau Roh Kudus yang memimpin kita akan mengambil keputusan yang tepat. Nangkap ya? Ada orang kadang berdoa kan macam-macam tuh, minta ini, minta itu, Allah Tuhan kenapa nggak jawab doa saya? Coba tanya Roh Kudus, kenapa ya Roh Kudus kok doa aku belum terjawab? Biasanya Roh Kudus akan kasih tahu kita, kamu tahu nggak? Kalau kamu ambil ini akibatnya kayak gini. Karena Roh Kudus kalau memimpin hidup kita, dia akan mengarahkan kaki kita dari jalan-jalan yang keliru. Anggap tidak? Itu sebabnya kalau sebelum ambil keputusan, sekarang saya anjurkan semua yang di sini maupun yang online, tanya Roh Kudus. Roh Kudus kalau aku ambil keputusan kayak gini, kira-kira bagus tidak? Boleh tidak? Bagus untuk kemudian hari atau cuma bagus untuk saat ini saja? Nanti Roh Kudus kasih tahu kita. Anggap ya? Dalam segala hal, minta Roh Kudus memimpin kita. Nanti Roh Kudus ketika memimpin kita, jalan kita akan benar. Setuju? Nah, sekarang kedua. Roh Kudus itu fasilitas. Kita harus sadar bahwa Roh Kudus atau Holy Spirit itu dikasih buat kita. Itu adalah facility atau fasilitas yang Tuhan kasih buat kita. Apa fasilitas kedua? Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 nggak dibaca ya. Yohanes 14 16 nggak dibaca karena waktu. Dikatakan bahwa Roh Kudus itu penolong. Ngerti nggak penolong? Siapa di sini yang nggak butuh penolong? Ayo. Saya mau tanya gini. Ibu Wati kalau masak di rumah butuh penolong tidak? Siapa penolongnya? Chris, ya kan? Mbak Endang siapa penolongnya?
nggak berani ngomong karena dia terlalu sering diperintah kasihan sampai karena giginya sakit. Ya, itu seimbang ya. Penolong itu karena ini masih manusia, pasti ada terbatasnya. Ya toh, kalau apalagi sudah usia, kadang-kadang itu kalau laki itu bukan berarti tidak bisa menolong kamu, tapi kalau dia paksakan masih bertindak sebagai seorang maco, ya lo, mas, tolong diangkat berasnya ini 20 kilo, suruh angkat. Ya saat itu mau ikut tapi tiap hari suruh ngangkat itu boyoknya nanti sakit. Ya, jadi pertolongan manusia itu serba terbatas. Makanya jangan harap manusia. Kalau kita harap manusia, seringkali kita berakhir kepada apa? Sakit hati. Kecewa. Ya toh, dan manusia itu menolong sekali boleh, 2 kali boleh. Kalau terus-terusan bosan itu, beneran bosan. Nah, tapi ada satu pribadi yang nggak pernah bosan menolong kita. Namanya siapa? Holy Spirit. Roh Kudus. Ya, jadi minta Roh Kudus menolong. Misalnya kalau dengkulnya Bu Juni itu kumat ya, manggil loh, jangan manggil umum, ojo. Dia pasti terbalik. Dulu manggil kan aku ya, manggil Bu kan. Jadi ini manggil suaminya Bu, sama dan Bu ini kalau manggil itu Bu juga, karena dua namanya aku. Ya. Coba bilang Bu, coba ini gosokan pakai 4 gosok, sekali mungkin mau. Bu, gosok lagi. Paling Pak Abu bilang gini, itu lu sakit, aku juga gak apa-apa dengkul saya kan gitu kan. Lama-lama capek kan. Tapi coba minta Roh Kudus Bu sini. Roh Kudus, dengkulku sakit. Ngomong gitu. Tolong jangan gitu. Ya, malah sekarang bilang gitu ya. Minta lagi, yang sakit bilang Roh Kudus. Lapor mau, dikit-dikit lapor. Iya. Nah, panggil Roh Kudus kan. Roh Kudus. Ya, Roh Kudus udah sakit nih. Oh ya sakit nih. Apanya yang butuh? Ini juga lagi kantongnya kering Roh Kudus. Lapor sama Roh Kudus. Karena dia adalah penolong. Misalnya gini. Ini kan sini sudah keluarga senior misalnya. Bukan lagi keluarga itu. Apa misalnya keluarga senior kan ya urusan mantu, urusan cucu ya. Kadang ya macam-macam ya. Kadang ada anak yang tidak bisa nurut. Kadang ada cucu yang kadang-kadang itu ada hormat. Ya toh, ada anak menantu yang bikin pegel di hati. Saya kasih tahu ya. Lapor sama Roh Kudus. Lapor Roh Kudus. Roh Kudus zaman hatinya supaya dia sama saya tidak kurang ajar kayak gitu. Setuju tidak? Setuju. Ya, lapor Roh Kudus. Begitu dilapor Roh Kudus kan dia penolong. Ya toh, dia bisa menolong kita. Dia nggak bakal gini loh. Kamu ngerti nggak? Sudah 10 malam saya minta bongok-bongok terus sama saya itu, gimana sih kamu itu? Nggak bakal gitu Roh Kudus itu. Ya, Roh Kudus akan bilang, balik kamu, aku udah bosan. Nanti apa kali kamu ketemu kamu mesti minta tolong aja. Nggak pernah. Iya benar. Roh Kudus nggak pernah bilang kayak gitu. Ya, manusia bisa bilang kayak gitu. Roh Kudus nggak pernah itu. Ya biar tengah malam gitu ya, masuk angin dulu. Bilang Roh Kudus kayak gitu loh, tolong dong. Ini itu yang saya lakukan kalau saya berdoakan sama dia kan. Bapak itu sadar nggak setiap hari saya doakan sih? Saya tiap hari doain dong. Saya doakan biar Roh Kudus saya supaya cepat sejahtera. Pernah saya yang melapor saya. Juga doain Bapak pendeta. Ada yang udah mesti doain saya juga. Terutama. Oh, itu anak saya doain. Tahu nggak beberapa jemaat bilang, Pak Joang saya butuh kerjaan, tak doain nggak lama dapat kerjaan. Iya berapa jemaat-jemaat di gereja butuh kerjaan, tak doain Tuhan, Roh Kudus tak laporin ya ini butuh kerjaan. Yang ini suaminya nggak bisa, yang ini istrinya kayak gini, yang ini anaknya kayak gini, yang ini sudah ke gereja sering tapi nggak perlu hidupnya. Kalau kita minta apa supaya kaya? Apa sih Pak? Biar kayak Vietnam lagi. Oh ininya, ya. Kita doain semuanya tiap hari, ngerti ya? Jadi Roh Kudus itu bisa. Gini, dulu ya ada pendeta yang mengilustrasikan kalau mulutnya itu bocor mulut. Katanya suruh gembok. Kayaknya nggak mungkin digembok secara jasmani itu. Tapi tahu nggak siapa yang bisa gembok mulut kita? Roh Kudus. Roh Kudus bisa gembok mulut.
mulut kita tuh bocor ya, mulut kita tuh sering bilang orang kudus gembok mulut saya. Nanti lihat, tiap kali ngomong rasanya kayak gila kata-kata gitu. Karena terus remnya. Tapi betul itu saya selalu sekarang doa tiap saat itu doa ya, setiap doa saya selalu bilang sama Tuhan, tolong Tuhan ubahkan hati saya, terus ubahkan hati Freddy. Tapi hati saya udah diubah, Terus udah keresnya, marah-marah, keresnya sudah berubah juga. Puji Tuhan tuh. udah marah-marah. Belum, Chris belum. Terus belum. Chris belum itu yang saya doain selalu dia Kim. Kim sama Itu penyakitnya orang tua biasanya gitu. Orang tua sekarang punya penyakit beda. penyakit. Iya, tapi Jadi kan handphonenya tuh main kayak kayak balik masa kecil. jangan terus-terus seperti kayak anak kecil. Iya. Jadi karena sudah. Main yang main-mainan gitu, yang acuh-acuh. Oh iya. Tapi katanya Bu Juni daripada dia ngomel, biarkan saja dia main gitu. Iya, daripada ngoceh-ngoceh terus. Ya, biasanya kalau sudah retire itu memang mencari kompensasi masing-masing. Iya toh. Kompensasinya Pak Mun pasti beda. Iya toh. Pak Mun itu beda kompensasinya. Jadi daripada dia tidak aktif, yuk lebih baik orang tua aktif. Kalau tidak aktif nanti bisa lupa. Iya benar. Aktif aja masih lupa, Pak. Masa? Iya. Oh gitu ya. Tapi Kalau dulu tidak lupa. Dulu itu hafal dia apa-apa. Kalau duit, Cuma nggak usah. duit lupa kan? Nah, iya dulu nggak lupa. Biasa saja. Ya toh. Yang penting ya aktivitasnya kalau sampai dia suka aktivitasnya mulai foto sampai masuk di tong sampah ya lain kali jangan gitu lagi gitu sampai semangatnya sampai masuk di tong sampah apa itu iya tuh pernah kan tidak apa-apa daripada sekarang dia kan yang aktif gitu